Thank you banget udah klik video ini. Bagi kalian yang ingin merasakan apa itu trading margin dan apa itu trading leverage dan ingin merasakan sensasinya, langsung klik saja link deskripsi yang ada di bawah ini dan akan muncul desktop SnapX seperti ini. Masukkan nomor telepon dan jangan lupa untuk diganti menjadi Indonesia dulu ya. Masukkan nomor telepon, klik kirim kode verifikasinya, cocokkan gambar, tunggu SMS yang ada di handphone Anda, masukkan kata sandi, 1 huruf besar, kombinasi huruf, dan 2 angka. Ulangi, lalu klik kirim. Dan selamat, pendaftaran Anda berhasil. Langsung login menggunakan akun Anda yang tadi. Pilih sertifikat di bentuk KTP, masukkan nomor ID KTP Anda. Jangan lupa mengunggah foto ID Anda, klik kirim. Maka akun Anda akan segera direview dan langsung akan terverifikasi. Jika sudah terverifikasi, bisa langsung deposit. Cara deposit ke Snap Exchanger sangat mudah. Masuk ke akun Snap Exchanger kalian, lalu klik aset dan klik deposit. Setelah itu ubah di ERC20. Lalu salin kode ini, masuk ke Indodax. Pastikan Ethereum Anda lebih dari 0,1 Ethereum atau 0,106 Ethereum karena biaya penarikan adalah 0,05 Ethereum. Kirim Ethereum, pastikan terima bersihnya lebih dari 0,1 Ethereum. Pilih alamat penarikan, alamat baru, label bebas, alamat Ethereum tadi paste, masukkan Google Authenticator, close, pergi ke email akan masuk, klik konfirmasi di atas. Jika muncul penarikan berhasil dikonfirmasi, maka akan tinggal tunggu. Kurang dari 30 menit, saldo Anda akan masuk ke dalam Snap Exchanger dan selamat trading margin. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit teori konspirasi ya, tapi bukan konspirasi ya. Ini kita gabungkan antara teori konspirasi dan teori logik kita ya, dimana pembahasan yang sangat menarik beberapa tempo bulan ini bahwasanya semuanya membahas tentang Bitcoin halving dan lain sebagainya, dan bahkan ada beberapa orang atau beberapa investor saya yang sudah terpengaruh tentang kata-kata seperti ini yang menggambarkan bahwasanya kenaikan Bitcoin akan 10 kali lipat, kenaikan Bitcoin akan 100 kali lipat, dan bahkan katanya mencapai 1 miliar per Bitcoin. Oke. Nah, kita akan bahas pertama-tama ya. Pertama, sebelum ke video ini, pastikan Anda ini berada di level sedikit paham tentang perbedaan apa itu spot trading, apa itu margin trading, apa itu futures trading, dan lain sebagainya ya. Jenis-jenis trading ini harus Anda pahami. Ketika Anda sudah tidak paham, obrolan ini nggak akan nyambung ke kalian, oke? Obrolan ini nggak akan nyambung ke orang-orang yang tidak mengerti tentang sistem margin trading atau leverage trading atau menganggap bahwasannya ini adalah gambling dan sebagainya. Berarti main lo masih kurang jauh ya. Pembelajaran Anda masih di level-level sangat bawah ya. Maka dari itu Anda harus mengerti dulu apa itu spot trading, leverage trading, futures trading, dan lain sebagainya, atau jenis-jenis trading yang asli, bukan gambling trading, oke ya? Atau bukan binary option. Ini nggak ada hubungannya sama binary option. Jadi yang orang-orang binary option mending jauh-jauh deh sana gitu kan, karena itu udah nggak masuk logik ya. Nah, jika kita mencari artikel, maka banyak sekali ya tentang gambaran Bitcoin halving di Google ataupun Wikipedia ataupun manapun ya. Bila kita masuk ke trading view ya kan, trading view di di market apapun, itu jarang sekali ada market yang menunjukkan Bitcoin halving pertama. Bahkan di id.trading.view.com ini aja, ini data mulai di tahun 2016 Juni, padahal Bitcoin halving pertama kali itu terjadi sekitar tahun 2012 ya. Tahun 2012 di sini ya kita bisa melihat Bitcoin halving pertama tahun 2012. Ini saya juga belum main karena saya juga belum kenal waktu itu sama Bitcoin. Nah, waktu itu kita bisa melihat datanya di Google, banyak sekali data di Google bahwasannya mencerminkan Bitcoin pada saat itu harganya kurang lebih $2,5 atau sekitar, kalau dolarnya 15.000 ya berarti sekitar 50.000 lah, 40.000, 50.000. Nah, setelah itu 6 bulan kemudian naik dia menjadi $5. Ini datanya sangat sulit dicari ya, saya nggak tahu nyarinya di mana. Ini saya juga belum main, jadi saya belum lahir dalam dunia kripto juga. Mungkin saya masih sekolah ataupun apa ya. Nah, di sini setelah 6 bulan menurut artikel ini menjadi $5, berarti naik sekitar 100% ya. Lalu harga Bitcoin menguat secara perlahan dalam 6 bulan setelah halving. Bitcoin menguat 1025% menjadi sekitar $125 per Bitcoinnya ya. Jadi kurang lebih naik 10 kali lipat pada 1 tahun setelah Bitcoin halving. Jadi halving pertama itu 28 November 2012, maka di tahun sekitar 2013 November itu Bitcoin itu menjadi $100 ke atas. Kita pahami di sini bahwasanya tren Bitcoin logikanya adalah belum ada orang yang tahu, berarti orang hanya baru perkenalan tentang Bitcoin ya. Jadi semua orang ini
yang ada hanya membeli Bitcoinnya. Jadi Bitcoin ini serasa seperti saham atau serasa seperti obligasi waktu di halving pertama dan halving kedua. Begitu pula di halving kedua. Ini saya ngomongnya agak muter-muter, tapi kalau nggak saya jelasin kalian nggak akan paham, oke? Di halving kedua itu, menurut data dari sini adalah terjadi di tahun Juli 2016. Nah ini saya udah main nih, sekitar $650 atau sekitar naik 5.004% dibandingkan harga pada halving pertama. Nah setelah itu tren naik harga Bitcoin mulai terbentuk 9 bulan atau kurang lebih sekitar 1 tahun ya. Berarti ini tetap berirama 1 tahun, yang satu Bitcoin ini bernilai sekitar $275 atau 6 bulan sebelum halving satu Bitcoin bernilai $380. Nah setelah itu kenaikan gila-gilanya terjadi selama waktu tahun 2017 akhir. Nah itu waktu ceritanya saya tiba-tiba kayak mendadak. Waktu di 2017 akhir semuanya juga tahu saya kayaknya gara-gara tahun 2017 akhir ya kan. Satu Bitcoin itu mencapai sekitar 20.000 ya kan, kurang lebih sekitar 300 juta kalau misalkan dirupiahkan. Nah dari tren naik di sini semuanya itu beranggapan bahwasannya Bitcoin itu akan terus berirama ya, kalau misalkan para kata-kata analisis dan lain sebagainya ya. Oh Bitcoin itu akan terus naik ya seiring berjalannya waktu dan lain sebagainya tanpa melupakan logika-logika yang lain. Nah kenapa saya bilang tanpa melupakan logika-logika yang lain gitu, dan sekarang saya sarankan ya, tapi bukan berarti saya menjustifikasi Bitcoin akan mati atau lain sebagainya gitu kan. Nah kita bertanya bahwasanya sesuai dengan judul video ini, apakah ini adalah akhir dari Bitcoin? Dulu, asal kalian tahu ya, dulu ya, waktu Bitcoin halving pertama dan Bitcoin halving kedua, itu semua pasar adalah spot, oke? Semua market adalah spot trading, yang dimana semua itu mengharapkan antara order beli dan order jual, alias berharap semuanya akan naik. Tetapi asal kalian tahu di tahun 2014 lahirlah pasar yang dinamakan BitMEX, oke? Nah BitMEX ini adalah bukan awal atau bukan sebuah pionir atau bukan pasar pertama yang mencetuskan derivatif atau dua arah, tetapi dia adalah sebuah pasar yang dimana mentenarkan dan langsung menyandang gelar beberapa tahun kemudian adalah perputaran Bitcoin terbesar di dunia, yaitu ada di BitMEX. Secara singkat yang mau saya sampaikan adalah Bitcoin halving pertama dan Bitcoin halving kedua ini belum terpengaruh adanya market margin leverage atau market futures. Oke? Jadi semuanya hanya market spot trading. Semuanya hanya berharap Bitcoin beli di harga 100 juta terus jual di harga 120 juta. Tetapi tahukah kalian pada tahun semenjak BitMEX muncul ya kan? Semacam kayak leverage trading, futures trading dan margin dua arah itu cukup tenar ya, cukup tenar. Nah ini kalau misalkan kalian yang masih bilang dua arah itu seperti judi, berarti tetap sekali lagi ya mainnya kurang jauh ya. Kalau misalkan belum terlalu tahu, jangan terlalu banyak komentar. Banyak banget orang yang komentar bilang bahwasanya margin trading itu judi. Tonton video fakta leverage trading ini, oke? Jadi saya nggak mau bahas tentang gimana logikanya gitu, berarti logika lo yang kurang, oke? Jadi apalagi di tahun 2019-2020 ini mulai muncul sekali banyak banget market leverage trading seperti Snapex, BXB dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Dan sampai saya juga saya tergoda sama Snapex ini dan memang seru karena menurut saya pada tahun 2017 itu kan waktu boomingnya Bitcoin ya. Tapi kalau misalkan kalian tahu tahun 2018 itu orang itu mulai bingung bahwasanya harga Bitcoin itu kenapa terus-menerus turun gitu kan. Dari harga 300 juta bayangin aja langsung turun terus sampai drastis sampai nembus waktu itu 80 juta atau 60 juta. Gimana orang nggak stres yang beli di 300 juta? Bitcoin aja harga 300 juta, apa kabar altcoin gitu kan. Nah, jadi inti dari video yang ingin saya sampaikan adalah waktu di halving pertama dan halving kedua itu belum ada market yang dua arah gitu ya. Semuanya market spot trading gitu kan, dimana seperti Indodax, Binance, Poloniex atau beberapa market tua lainnya gitu. Nah tetapi sekarang asal kalian tahu di tahun 2020 ini tenar banget yang namanya leverage trading, margin trading dan sebagainya atau market dua arah, yang dimana dia adalah mengkontrak atau meminjamkan modal mulai dari 10 kali lipat atau sampai 100 kali lipat dalam bentuk fiat ataupun dalam bentuk kripto. Nah di sini logika saya terpanggil gitu. Kalau dulu di halving pertama dan halving kedua, Bang, halving kedua kan BitMEX sudah ada? Iya udah ada, iya udah tahu, saya juga udah tahu. Di halving kedua itu maksud saya belum terlalu tenar gitu. Yang namanya BitMEX itu lahir tahun 2014
halving kedua itu kan 2016. Di tahun 2016 itu maksud saya tuh baru terbentuk BitMEX-nya itu. Jadi masih dalam masa startup gitu. Nah, tapi di tahun 2017 ke atas ya, di mana BitMEX itu udah mulai sangat tenar sekali dan ditiru oleh anak-anaknya yang salah satu ini adalah Snapex gitu kan. Nah, dari sini saya berasumsi bahwasanya berlogik sekarang semua orang itu tidak berharap Bitcoin naik. Oke, semua orang itu tidak berharap Bitcoin naik. Apabila dulu maksud kita bisa perhatikan di dalam candlestick ini ya, semua orang itu pengennya Bitcoin itu naik. Pengennya Bitcoin naik ya, dibikin FOMO lah. Habis itu dijebak, habis itu dinaikin lagi. Nah, dari sini semuanya kita bisa berkesimpulan market seperti BitMEX atau seperti Snapex ini kan margin 2 arah ya, bisa buy long atau jual short, alias kalau misalkan turun itu kita bisa profit. Nah, terus ya sekarang spot trading dengan leverage trading itu volumenya kebantai abis men. Volumenya kebantai abis. BitMEX versus Binance itu volumenya masih menangan BitMEX seperti yang kita ngelihat datanya kemarin itu. BitMEX itu udah $2 juta, sedangkan Binance market top rank 1 dunia itu baru gak nyampe 500.000 ya kan? Gak nyampe 500.000 atau di bawah 1 juta lah. Kisaran sekitar 300.000 sampai 600.000 dolar gitu kan. Sedangkan BitMEX itu $2 juta per harinya, $2 juta lebih gitu kan. Apalagi waktu rame-ramenya. Nah, dari situ kita bisa berasumsi bahwasanya logikanya dahulu waktu Bitcoin halving pertama dan Bitcoin halving kedua itu semua berharap Bitcoin akan naik alias spot trading. Tetapi di Bitcoin halving ketiga ini kita bisa berasumsi atau kita bisa berlogik bahwasanya tidak semua orang berharap harga Bitcoin naik. Ya kan? Jangan salah, Cukong dan Paus juga bermain di leverage trading dengan kadang short, kadang long dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi di Bitcoin halving yang ketiga ini bisa dipastikan tidak semua orang berharap Bitcoin akan naik. Adanya leverage trading ya kan beda dengan spot trading dulu. Kalau dulu spot trading itu memanipulasi tetapi ujung-ujungnya harga dinaikkan. Tetapi kalau misalkan leverage trading itu kan berarti kita kan mengkontrak dalam bentuk fiat ataupun kripto dengan pilihan 10 kali lipat atau bahkan sampai 200 kali lipat atau sampai 500 kali lipat. Lah, dari situ berarti logikanya nggak semua orang nanti di Bitcoin halving ketiga ini berharap akan naik, alias nggak semua orang akan membeli Bitcoin. Ya kan? Dengan adanya margin leverage ini seperti BitMEX, Snapex, BXB, eToro dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan margin 2 arah di mana kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang-orang itu ada sebagian besar bahwasanya berharap akan turun atau menjual atau short gitu. Kalau dulu semua manipulasi akan berujung kepada bagaimana tata cara kita untuk memperoleh profit yang maksimal. Dalam harga tinggi langsung dijual gitu. Nah, seenggak-enggaknya kalau misalkan dulu itu harga akan dinaikkan gitu kan, tergantung tingkat keserakan kita. Nah, tapi kalau misalkan sekarang di tahun 2020 ini tenar banget yang namanya leverage trading atau margin trading ya kan, yang dimana sudah bisa dibuktikan bahwasanya volumenya spot trading dan margin leverage trading itu kebantai spot trading ya kan. Indodax aja udah sepi banget sekarang gitu kan. Dulu Indodax satu harinya itu kurang lebih 5 triliun ya kan, sekarang 1 triliun aja nggak nyampe Indodax. Jangan kan 1 triliun, 500 miliar aja nggak nyampe Indodax. Seperti silakan lihat sendiri lah. Nah, dari situ semuanya, maka dari itu kesimpulan untuk para investor yang duitnya banyak atau sekitar 100-200 juta, janganlah kalian terlalu berharap kepada Bitcoin halving kali ini, karena Bitcoin halving kali ini berbeda keadaannya dengan Bitcoin halving yang beberapa tahun yang lalu. Memang secara logika, bro, lu so tau banget sih. Kan kalau misalkan Bitcoin halving itu kan dipotong separohnya, dari misalkan setiap 10 menit dulu tercipta 50 Bitcoin, setiap 10 menit terus dipotong lagi jadi 25 Bitcoin gitu kan. Terus sekarang nanti jadi 12,5 Bitcoin. Saya juga tahu seperti itu. Saya juga tahu bahwasanya pemotongan 50% dari total jumlah miner Bitcoin itu juga dipotong 50%, saya tahu. Tetapi kita harus berbicara logika. Walaupun dipotong mau sampai 70%, tapi ketika permintaan pasar itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, lalu apa yang terjadi? Kalau dulu semua orang itu akan membeli Bitcoin, ya kan? Semua akan bermain spot trading. Tetapi sekarang itu adanya leverage trading dan margin trading, ya kan? Pasar derivatif, ya kan? Dimana itu harga turun itu bisa profit. Nah, itu menyebabkan bahwasanya kalau misalkan dulu itu orang semuanya berharap naik, tetapi sekarang ada sebagian besar atau ada semacam dua kubu, ada yang berharap naik, ada yang berharap turun. Dari situ kita bisa berlogik
Bitcoin halving kali ini tidak akan sehebat Bitcoin halving tahun lalu, bahkan bisa berbalik arah gitu kan. Bahkan bisa berbalik arah di mana si cukong atau si paus akan tidak mempedulikan harga Bitcoin lagi. Yang penting bagaimana dia bisa mendapatkan profit yang maksimal. Secara tidak langsung, tanpa kita munafik, spot trading itu tidak ada apa-apanya daripada leverage trading. Ibarat kata spot trading itu adalah motor Beat, leverage trading itu adalah motor Ninja 2.5. Itu bedanya udah jauh banget. Coba bayangin aja kalian balapan naik motor Beat sama balapan pakai Ninja 2.5 gitu kan. Ya, yang menang Ninja 2.5 kebantai. Terus ada orang yang lugu bilang bahwasanya, bang, tapi kan kalau leverage trading kan resikonya gede. Ya sama aja lah. Kalau memang motor yang lu naikin larinya kenceng, ya resikonya cepat mati lu kalau nggak bisa ngerem-remnya mah. Gitu kan lah. Kalau misalnya motor Beat ya sekenceng-kencengnya apa sih? Paling cuma 120 km gitu kan. Kalau ini jauh setengah kan sampai bisa hampir 200 km kan, gitu logikanya gitu kan. Nah, maka dari itu saran dari saya bahwasanya Bitcoin halving kali ini jangan terlalu memakai 100% dari uang kalian semuanya. Jangan terlalu berharap Bitcoin akan tinggi. Justru malah saya berpikir sebaliknya. Karena adanya leverage trading ini malah cukong dan whales itu akan jadi gini loh. Kita sebagai clustery itu kan berarti menyimpulkan bahwasanya kita profit di sela-sela permainan si cukong sama si paus. Tetapi kadang-kadang cukong sama paus ini berpikir kebalikan dari kita. Kalau mereka tidak berpikir kebalikan dari kita, mereka tidak akan bisa profit. Gitu aja sih logikanya. Dengan adanya leverage trading dan margin trading di tahun 2020 ini, menurut saya, Andi Firmansyah, ya kan, tidak akan ada perubahan yang signifikan terhadap Bitcoin. Malah menurut saya akan terjun bebas, lalu akan naik secara perlahan, dan itu akan sideways, oke? Bisa-bisa 3 tahun atau 4 tahun. Dan harga Bitcoin akan naik, iya, tapi kapan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang bisa menaikkan harga Bitcoin itu adalah cukong dan whales, oke? Kita sebagai trader cluster itu nggak akan mungkin mampu, dan tidak ada yang tahu bahwasanya kapan mood mereka, bagaimana strategi mereka menghadapi Bitcoin halving kali ini gitu kan. Tidak ada yang tahu seperti itu. Cuma saya hanya nalar logika aja. Kalau dulu spot trading itu berharap semuanya naik, kalau sekarang itu ada yang berharap turun. Jadi nggak mungkin efeknya akan sebesar itu. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Share ke teman-teman kalian agar semuanya tahu tentang apa yang sedang terjadi di dalam cryptocurrency ini. Jadi supaya tidak terpengaruh oleh para kompor-kompor yang ada di chat room Dax, atau para kompor-kompor yang mengkompor, udah beli aja Bitcoin sekarang nanti tiba-tiba jadi kaya. Nggak semudah itu kata saya, karena setiap tahun itu kondisinya berbeda-beda, oke? Karena setiap halving itu kondisinya berbeda-beda. Jika Bitcoin halving pertama itu kondisinya belum ada yang tahu Bitcoin, maka semuanya akan membeli. Jika Bitcoin halving kedua itu adalah pengulangan dari Bitcoin halving pertama, tetapi ketika menjelang Bitcoin halving ketiga, ternyata ada sebuah teknologi yang itu tadi ada selain spot, ada futures, ada leverage trading, ada margin trading yang bisa menghasilkan profit pada saat kontrak harga Bitcoin turun gitu. Oke, saya Andi Firmansyah, salam trader.